Terima kasih, saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Dosen Ilmu Politik dan International Studi Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, melihat performa Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, lebih agresif dan kerap melontarkan sentilan kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, di debat Cawapres, Minggu, 21 Januari 2024. Ia mencontohkan, Cak Imin kerap menyentil pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak serius dan memilih menunda pelaksanaan pajak karbon, hilirisasi ugal-ugalan, hingga devisa nikel sangat kecil. Cak Imin turut menyentil Prabowo dengan menyebut adanya ketimpangan kepemilikan lahan 500.000 hektar dibanding kepemilikan tanah rakyat yang rendah. Menurutnya, sikap seperti demikian menunjukkan Cak Imin berupaya membedakan dirinya dengan kubu pemerintah. Muhaimin kali ini tampil lebih santai, lebih berani, dan lebih agresif. Muhaimin tidak terdeng aling-aling untuk menunjukkan sisi beda dirinya dengan kekuatan pemerintah yang menjadi ciri khas kubu pro-perubahan, kata Umam. Selain itu, Umam mengatakan, Cak Imin terlihat beberapa kali berusaha memprovokasi dan memantik emosi Gibran dengan menyentil Prabowo. Salah satunya dengan menyebut ketimpangan kepemilikan lahan 500.000 hektar. Belakangan ini, isu lahan 500.000 hektar diarahkan ke Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Muhaimin juga mencoba menyentil Gibran dengan menyampaikan istilah catatan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Muhaimin juga terkesan langsung menyerang pribadi Jokowi dengan menyinggung tentang isu ijazah palsu. Hingga ada sentilan tentang penghormatan pada masyarakat adat, bukan sesederhana memakai baju adat saat peringatan 17 Agustus setiap tahunnya, kata dia. Tidak hanya itu, Umam juga mengatakan, Cak Imin dan Mahfud kembali menunjukkan kompak untuk mendegradasi Gibran. Pada momen debat ini, keduanya sama-sama mengkritik isu kebijakan food estate, impor pangan, hingga tudingan kepada pemerintah Jokowi, yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pada petani. Senada dengan Umam, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, juga menyoroti Cak Imin kerap mengeluarkan jurus menyentil Gibran. Agung mengatakan, sentilan Cak Imin ke Gibran maupun ke pemerintahan Jokowi lantaran sebagai kubu pengusung perubahan. Baginya, pilihan politik ini sebagai pembeda dengan koalisi lainnya. Agung juga mengatakan, Cak Imin lihai menangkal serangan Gibran. Salah satunya soal terlihat ketika Gibran menyindir Cak Imin yang dianggap membaca catatan dalam debat. Namun, Cak Imin lantas membalasnya dengan terpenting bukan catatan MK. Tetapi, Cak Imin juga sempat kena sentil Gibran ketika bicara lingkungan. Gibran menyindir Muhaimin sebagai orang yang lucu karena bicara ideal tentang lingkungan, tapi masih membawa botol plastik. Cak Imin sempat tidak bisa menjawab lugas ketika ditanya Gibran soal lithium ferrofosfat. Padahal selama ini, tim ses Cak Imin sering bicara tentang itu. Gibran lalu kembali menyindirnya. Sikap Cak Imin ketika ditekan Gibran lebih baik ketimbang debat sebelumnya. Meski tidak memberi jawaban lugas, tetapi bisa terlihat mampu menanggapi isu yang diperbincangkan. Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Wasisto Raharjo Jati mengatakan, argumentasi yang dilontarkan Cak Imin di debat menunjukkan pengalaman panjangnya selama duduk di kursi legislatif. Apalagi isu desa, pertanian yang itu menjadi domain Cak Imin. Apa yang disampaikan Cak Imin punya keterikatan panjang Cak Imin di bidang itu, kata Wasis. Wasis mengatakan, kritik Cak Imin kepada pemerintah dan Gibran menjadi gimik politiknya di debat. Baginya, sikap itu menunjukkan kegelisahan Cak Imin yang ingin merevisi kebijakan yang dianggap kurang berpihak